Perkenalkan, nama saya Bagas Mustia dari Prodi Manajemen 19B. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Chandra Wijaya dari Prodi Manajemen dari kelas 19B. Saya Krisna Bayu dari Prodi Manajemen 19B. Halo, saya Fira Putri Pematasari dari Prodi Manajemen kelas 19B. Halo, nama saya Muhammad Rian Garda Dewana, Prodi Manajemen kelas 19B. Hai, saya Aldi Rama Arya Putra, Prodi Manajemen dari kelas 19B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan semua karunia-Nya dan sehingga kita bisa berkumpul pada saat ini di rumahnya Bu Nawaroh. Ya, tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad yang sudah membawa zaman dari zaman jahiliyah ke zaman yang sudah terang benderang ini. Selanjutnya mungkin kita akan wawancara dengan Ibu. Kita bisa perkenalan dulu. Ya, mungkin dengan mulai namanya dulu. Saya Nggih. Bu Siti Munawaro. Lalu tanggal lahir Bu? 8 Agustus 8 Agustus 1953. Riwayat pendidikan. Oh, udah bisa kan? Oh, dari SD Nggih. atau terakhir aja. Terakhir aja. Yang terakhir itu tahun 1987 dari PGSMTP Magelang. PGSMTP. Lulus tahun 1987. Lalu untuk keorganisasian Saya Nggih. kalau yang masih sampai sekarang ya Aisyah. Terus kalau di desa sini ya PKK. Banyak kok ya, terus ada mantan-mantan kepala sekolah itu masih aktif, ada pertemuan itu namanya MKKS. Jadi forum itu, kemudian keluarga besar ya kepala sekolah Muhammadiyah. Dulu udah pernah menjabat Itu Pak Syukur suami saya, tapi sering diundang gitu keluarganya gitu, jadi keluarga. Itu ada pertemuan juga, kemudian apalagi PKK yang terus arisan-arisan di kampung. Wawancari tentang Aisyah Bu. Oh iya, silakan. Untuk pertama kita pengen tahu jelasnya Aisyah itu apa sih Bu? Oh Aisyah. Oh Aisyah itu organisasi wanita Muhammadiyah. Jadi yang nantinya geraknya itu dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Kemudian tujuannya itu untuk apa? Menegakkan, menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi Aisyah itu organisasi yang diikuti oleh ibu-ibu Muhammadiyah gitu. Jadi Aisyah kan nama istri Rasulullah ya. Nah, itu diharapkan nanti sepak terjangnya seperti Ibu Aisyah gitu ya. Nah, sepintas seperti itu. Dulunya terbentuknya
Nah ini sudah saya siapkan, ini sejarah. Ini mau dibacakan atau Mungkin dijelaskan secara lebih singkat gitu. oh sejarahnya ya? Perkembangannya atau Oh kalau di Mungkit ini atau secara Iya, di sini. oh di Mungkit. Saya kan ketua cabang Aisyah Mungkit, Kecamatan Mungkit gitu loh. Ya. Kalau untuk sejarah perkembangan itu memang saya waktu itu menjadi anggota Aisyah di Mungkit itu kan ya tahun berapa, sekitar tahun 1985 ya, karena saya kan aslinya dari Magelang, terus Pak Syukur kan dari sini. Nah terus saya akan mengikuti gitu toh, terus masuk di Aisyah cabang Mungkit. Nah waktu itu ketuanya itu yang saya ketahui itu Bu Isbun itu namanya Sanggrahan. Kemudian saya tahu-tahu kan sudah ada, jadi kalau sejarah berdirinya kan kurang tidak tahu persis, tapi kan sudah berkembang gitu loh, sudah punya ranting itu yang ada di desa-desa itu sudah ada 15 ranting kan, kelurahannya kan ada 16 ya, tapi sudah punya 15 ranting waktu itu loh. Saya masih itu sudah seperti itu. Kemudian punya TK atau pusat atfal itu sudah ada 15, malah lebih deh 20 atau berapa kok, sudah banyak. Terus pengajian juga sudah ada. Yang pertama kali itu di Sirojudin Labat itu sudah ada pengajian. Kemudian yang saya ketahui pertemuan juga sudah bagus waktu itu, jadi saya kan hanya ikuti gitu ya. Kalau tidak salah waktu berdirinya itu karena di cabang itu juga sudah ada Muhammadiyahnya atau terbentuk cabang, sehingga Aisyah itu juga ikut membentuk begitu. Tapi sudah punya kegiatan-kegiatan yang banyak sekali. Terus punya TK, kemudian punya BKIA juga, itu juga sudah ada waktu itu. Jadi saya itu termasuk di situ sudah ada awal-awal usaha yang cukup banyak. Terus selama periode kan ganti pimpinan ya. Nah, waktu itu Bu Isbun sudah sepuh, atau waktu itu ya sudah sepuh, terus diganti oleh Bu Azharia, itu rumahnya juga di Sanggrahan. Bu Azharia itu juga meneruskan perjuangannya Bu Isbun. Kemudian setelah Bu Jawahir diganti Bu Haja Siti Aminah Mungkit, itu ketuanya. Kemudian periode habis Bu Anas diganti saya gitu. Nah ini baru berjalan periode muktamar berapa tahun 2015 berakhir sampai 2020 sebetulnya. Ini sudah periode titik-titik akhir ya ini ya, tahun 2020, tapi karena muktamar kan diundur. Saya dengar katanya tahun 2022. Nah, sehingga kan ikut mundur gitu. harusnya 5 tahun sekali. Iya, 5 tahun sekali. Itu kan pergantian. Terus selama saya di situ itu saya alhamdulillah sudah bisa membentuk komunitas Aisyah di SMK Mungkit, di SMP Modern Mungkit. Itu juga pertemuan ibu-ibu, guru-guru dan karyawan. Itu terus kemudian bisa membentuk BSA. BSA itu Balai Sakinah Aisyah yang ada di Treko. Itu periode saya. Kemudian nyusul BSA lagi waktu pandemi ini, BSA Parimono itu juga sudah terbentuk. Kemudian saya juga sudah bisa alhamdulillah membentuk Gria Lansia. Ya, Gria Lansia namanya Citra Setaman. Itu tempatnya di klinik BKIA Aisyah.
Citran mungkin. Jadi alhamdulillah sudah ada perkembangan, walaupun ya yang saya lakukan itu bersama ibu-ibu ya, pengurus kan kepengurusan kan tidak ada saya sendiri, tapi dibantu ya oleh badan pembantu pimpinan yang namanya majelis. Jadi di Aisyah itu ada istilahnya struktur organisasinya itu kan ada ketua, sekretaris, bendara yang dibantu oleh BPP namanya, yaitu badan pimpinan atau majelis-majelis gitu. Majelis-majelis itu ada majelis tabligh gitu, kemudian ada majelis dikdasmen. Tahu kok dikdasmen? Itu pendidikan dasar dan menengah ya. Kemudian majelis ekonomi, kemudian majelis kesejahteraan sosial MKS, majelis kesehatan ya, kemudian ada hukum HAM itu dibantu sehingga program-program yang harus dilaksanakan itu kan bisa dengan bersama-sama. Kemudian organisasi Aisyah itu juga organisasi kolegial. Kolegial itu bersama-sama, kebersamaan. Jadi maju mundurnya itu juga tergantung dari anggota. Kita tidak ada pengurus saja, karena itu bersama-sama atau ditanggung bersama maju mundurnya organisasi. Sehingga di dalam organisasi ya Aisyah ini merupakan organisasi sosial, organisasi keagamaan gitu. Jadi ini memang istilahnya hanya untuk mencari ridho Allah, tidak mencari istilahnya materi atau tapi mencari hanya ridho Allah. Kita hanya berjuang menegakkan agama Islam. Terus di Aisyah itu apa saja sih Bu kegiatan-kegiatannya itu? Kegiatannya ya macam-macam Mas, ya macam-macam. Yang mesti kalau di Aisyah itu ya harus ada pengajian. Jadi dari pimpinan pusat Aisyah ya di Jogja itu kan sudah menginstruksikan bahwa kalau di Aisyah itu harus pertama ya kalau ngaji ya, harus ada pengajian. Jadi sampai didamping. Jadi di Aisyah itu kan ada istilahnya kan struktur atau kan itu ya yang standar. Ya itu yang pertama kan yang di pusat kan pimpinan pusat Aisyah. Kemudian yang di bawahnya kan pimpinan wilayah dulu. Wilayah Aisyah itu yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Ya, terus nanti di bawah itu pimpinan daerah Aisyah atau PDA itu kalau kantornya di Babri itu kantor PDM, tahu loh? Ya itu PDA. Kemudian di bawahnya lagi pimpinan cabang Aisyah yang ada di kecamatan, kemudian paling bawah pimpinan ranting Aisyah itu di kelurahan atau di desa-desa. Nah, itu yang yang penting itu kita harus punya pengajian jamaah, itu harus ada. Kalau di tingkat ranting itu minimal 15 orang, 15 orang itu satu ranting. Terus sini ya di Sahabat Tawang itu punya Aisyah ya, namanya kan pimpinan ranting Aisyah Ambar Tawang. Itu minimal harus punya anggota 15 orang. Nah, kemudian harus mempunyai pengajian paling tidak dan jamaah itu. Nah, itu dikelola. Kemudian nanti kegiatannya itu bermacam-macam. Ya, kalau ini saya mau menyampaikan di tingkat ranting dulu ya, biar tahu ya, karena kan paling bawah terbawah itu. Kemudian kegiatannya kalau di sini ya di Ambatan yang saya mungkin kalau ya hampir sama itu biasanya kalau hari raya itu mengadakan santunan puasa itu santunan ya ranting semuanya sepertinya, berikan santunan kepada fakir miskin,
anak yatim, bantuan-bantuan sosial seperti itu. Ya, terus nanti kegiatan yang lain ya kalau dalam rangka Milad Aisyah kan itu setiap tahun kan ada peringatan milad, itu nanti ada kerja bakti mungkin membersihkan masjid atau nanti pokoknya yang bermanfaat bagi umat gitu. Mungkin kalau ada dana ya mengadakan masal misalnya kalau sunat kan banyak dananya, tapi ya ada yang mengadakan seperti itu nih, sunat masal. Atau kalau di klinik itu yang sering mengadakan lomba bayi sehat atau apalah, pokoknya itu untuk menyemarakkan peringatan Milad Aisyah, ulang tahunnya gitu ya. Jadi kegiatannya memang seperti itu. Nah, untuk cabang itu juga kan hanya memberikan instruksi atau mengingatkan pada ranting-ranting. Jadi ini kita kan juga istilahnya samina wa ta'na dari pimpinan di atasnya gitu daerah. Dijauhi ini ya, cabang nanti tinggal juga ke ranting-ranting, jadi tinggal nanti istilahnya memberikan instruksi gitu. Jadi bentuk-bentuknya yang dalam istilahnya bentuk-bentuk sosial memberikan bantuan-bantuan itu kepada fakir miskin. Mungkin dalam segi ekonomi juga ada yang mengadakan itu kegiatan-kegiatan koperasi atau apa dan sebagainya. Lalu dalam corona ini gimana Bu kondisinya sekarang? Apakah kegiatan-kegiatan itu tetap bisa jalan atau ada yang? Ya, alhamdulillah, walaupun hanya terbatas atau mungkin dengan itu Zoom atau itu ya. Kalau rapat ya pakai itu Zoom ya. Terus kalau mau pertemuan ya dengan jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Tapi ini masa pandemi ini kalau ada musyawarah yang perlu digunakan ya pakai itu WA gitu dengan pengurus. Kalau dengan anggota nanti ya tinggal grup gitu. Grup kan punya grup PCA ya. Itu kan nanti yang mengikuti itu kan dari ranting-ranting, dari komunitas, dari pleno dan sebagainya. Jadi ada informasi apa ini tinggal nanti lewat WA grup itu bisa serantar. Misalnya ada pengisian data, mungkin mengirimkan mengikuti undangan atau menghadiri undangan dari PDA, itu juga tinggal itu. Saya hanya dengan sekretaris, jadi memang kalau pertemuan ini yang biasa sering saya laksanakan kalau sebelum pandemi kan tiap hari Jumat pagi. Iya, itu ada pertemuan rutin gitu. Itu tempatnya di kantor PCA. Kantornya kan di gedung PDM lantai bawah itu. Iya, itu tiap Jumat pagi. Itu dihadiri dari ranting-ranting secabang mungkin, dari komunitas, dari majelis-majelis, itu semua dihadirkan. Kemudian yang mengisi kegiatan itu dari PCA, terus tapi ada yang lainnya, ada MC, ada kultum, ada mas, itu yang dari ranting. Jadi diurutkan itu dari 15 ranting plus 2 komunitas itu diurutkan. Nah, jadi semangat itu hadir itu ya ganti-ganti itu iya kegiatannya. Dalam organisasi itu sumber dana Aisyah dari mana saja? Oh iya, sumber dana Aisyah ini di cabang kami yang saya ketahui ini, sumber dana ini dari iuran wajib organisasi atau namanya SWO ya, dari rantai-rantai ya. Sedikit itu tiap bulan itu, kalau dulu kalau tidak salah itu sebulannya itu
10.000 atau berapa tiap ranting. Jadi dari ranting-ranting itu bayar apa itu? Iuran. Iya, iuran. Itu ya yang pertama SWO, organisasi. Tiap bulan dibayarkan ke PCA. Itu dari ranting-ranting dan komunitas. Terus yang kedua dari jimpitan Aisyah ranting. Nah, jimpitan Aisyah ranting itu kan apa setiap pertemuan, misalnya pertemuan bulanan ya di ranting itu kan ada nanti diminta jimpitan dari ibu-ibu personil anggota ibu-ibu itu ada jimpitan terus disetelin ke ranting, nanti yang 50% masuk PCA, yang 50% masuk ke ranting gitu. Jimpitan uang. Biasanya istilahnya beras ya, tapi diwujudkan uang. Itu jimpitan gitu ya. Terus yang ketiga itu kalau sekarang ini nggak begitu lancar. Kalau dulu itu ada sewa-sewa alat-alat Oh iya. inventaris Aisyah itu seperti apa, bola pecah, taplak, kemudian apalagi ya, yang itu biasanya dulu waktu masih belum banyak ya yang memiliki inventarisasi seperti bola-bola pecah itu kan laris. Aisyah itu sering disewa, dipinjam sehingga bisa masuk untuk sumber dana. Terus ada lagi ya apa ya infak, sedekah ya, zakat itu sumber dananya. Apa motivasinya Ibu dalam bermuhammadiyah dalam organisasi Aisyah ini? Motivasinya? Iya. Waktu itu menambah semangat ya. Iya, itu mungkin Mbak Fia nanti bisa ikut. Ada Banyak teman ya Bu. ya, banyak teman, banyak saudara ya toh. Terus menjadi itu loh, ada istilahnya menambah Relasi. PD gitu. Oh, iya. Percaya diri, wawasan ya, PD itu percaya diri gitu loh. Jadi dulu kan banyak ya dari ya sok cerita-cerita itu dulu sebelum masuk Aisyah itu sok malu gitu loh, malu selasan masuk ke Aisyah kok jadi berani gitu, berbicara di umum itu juga biasa, memberikan kultum, memberikan apa sambutan apa itu terus seperti lagi biasa, sehingga itu ada manfaatnya gitu loh. Semangatnya yaitu untuk yang intinya untuk menambah bekal ya, menambah bekal besok di akhirat ya Mbak. Karena apa? Karena kan hanya berjuang menegakkan agama Islam, sehingga kan tidak mencari apa-apa, ya mencari ridho Allah aja. Karena kan apa di surat Al-Imran ayat 104 kan sudah dijelaskan, sudah tahu loh, kalau takuminkum itu loh. Nah, itu bahwa takuminkum umat nilai khawri banyak bil ma'ruf nahi 'anil munkar wa la'ikan bil muflihun. Jadi ada kelas kelompok ya, atau segolongan orang-orang yang mau berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, sehingga nanti Pak Ulaika Hulu itu mereka itulah orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang beruntung atau berbahagia, sehingga dengan yakin mantap dengan dasar surat Al-Imran ayat 104 itu menambah semangat. Alhamdulillah di organisasi itu terus malah banyak teman, tambah sehat, karena kan apa dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Iya. Banyak teman sih mesti. Yang menarik dalam kemuhammadiyah apa? Yang menarik. Ya, yang berkesan menurut. Oh, yang berkesan. Kalau yang berkesan apa ya, ini karena kan mungkin berkesan itu berbeda-beda gitu antara yang satu dan yang lain. Jadi kalau saya berkesannya itu kalau mungkin dalam menerima kajian itu saya rasakan kok sepertinya memang sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu. Jadi saya senang ngaji ya di Muhammadiyah itu karena saya rasakan itu kok sepertinya nanti yang amal atau ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkesan sekali. Tapi yang mana terus
pengajarnya itu biasanya kan dari orang-orang yang memang ilmunya tinggi ya, yang tidak seperti pengajar di desa itu kan semacam itu. Jadi saya kesannya itu ya bagaimana ya, dikatakan ya sukalah dengan Aisyah dan Pak Padi ya gitu. Otomatis atau ada bagus organisasi ya itu. Monggo ini karena kalian juga kader ini, monggo masuk di organisasi. Terus yang akan memberikan manfaat di masyarakat ya, memberikan manfaat umat itu di masyarakat juga ikut andil ya, berperan karena masih muda gitu. Ada kegiatan keagamaan, sosial harus ikut gitu. Jadi bisa mewarnai nanti akan istilahnya membawa nama gitu, menawa UMM-nya gitu. Kemudian kalau di organisasi ya bisa nanti membawa organisasinya. Ini yang penting di masyarakat harus bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia itu bisa memberi manfaat pada orang lain ya toh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini yang penting itu. Jadi nanti bisa menjadi kader yang baik di masa depan, bisa bermanfaat yang mesti ya. Tidak kok di masyarakat tidak ada manfaatnya kan eman-eman gitu, karena itu harus bermanfaat di masyarakat. Karena apa? Karena memang itu lahan kita, bekal kita. Jadi bekal kita nantinya akan kita bawa sampai di akhirat. Kalau kita tidak persiapkan sampai sekarang gitu, tidak ada yang tua saja yang persiapkan, tapi yang muda pun harus selalu siap. Kalau katakanlah beramal itu kan tidak harus dengan uang gitu, tenaganya bisa, pikiran bisa gitu, dan sehingga harus bermanfaat kepada umat. Nah itu pesan saya. Jadi monggo ini kalian juga, saya yakin, saya percaya nanti kedepannya bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh, mungkin kalau dilihat dari kampusnya ya dari UMM-nya, tapi kalau dari persyarikatan ya persyarikatan Muhammadiyah. Karena memang kalau kita tidak punya seperti kalian kader-kader ini nanti terus akan hilang.